Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pertanian berbasis kearifan lokal dalam mencapai sistem pertanian berkelanjutan. Adapun anggota dari kelompok 6 yang pertama yaitu Nurul Cahyani Ratnaningsih, yang kedua adalah Muhammad Arazi Al-Afghani, yang ketiga saya sendiri Muhammad Turwatu Sultan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai materi yang akan disampaikan. Pertanian di Indonesia khususnya semakin mengarah kepada mekanisasi pertanian dan intensifikasi pertanian untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal sehingga terpenuhi kebutuhan produk pertanian. Mekanisasi dan intensifikasi pertanian di satu sisi mempunyai efek, yaitu pengoptimalan proses produksi mulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen di tengah semakin sempitnya lahan pertanian. Tetapi di sisi lain, dampak dari perlakuan tersebut secara jangka panjang berdampak buruk terhadap kualitas tanah dan sumber daya alam lainnya yang termasuk dalam kegiatan produksi pertanian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, jika tidak secepatnya diubah, maka masalah tersebut akan berdampak pada sumber daya alam termasuk kegiatan pertanian. Solusinya tidak lain adalah mengubah pola pikir dengan menerapkan sistem pertanian berbasis kearifan lokal yang mampu menjaga sumber daya alam dan mendukung pembangunan pertanian. Para petani kecil memiliki pengalaman dan kearifan lokal yang mampu memberikan solusi praktis menuju sistem pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Jadi, tidak semata-mata hanya untuk produksi semata yang bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka sendiri, tetapi juga menjaga keberlangsungan sumber daya alam yang ada. Terhadap kearifan lokal. 1. Jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. 2. Teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. 3. Modal besar. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. 4. Kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Akibat tantangan-tantangan terhadap kearifan lokal yaitu percepatan integrasi tersebut mengakibatkan berbagai kondisi paradoksal seperti meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, kerusakan dan kompleks sumber daya alam dan lingkungan. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau sulit dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Contoh bentuk kearifan lokal pada pertanian dalam mencapai sistem pertanian berkelanjutan. 1. Masyarakat adat Dayak, misalnya memiliki pengetahuan lokal tentang cara berladang yang menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang justru diabaikan oleh kalkulasi ekonomi modern. 2. Masyarakat Banjar menemukan sistem pertanian sawah lestari dengan masukan rendah menghasilkan 8 ton padi per hektar. Semua itu membuktikan pengetahuan berbasis tradisi tidak berjalan di tempat. 3. Penggunaan ruang dalam masyarakat Baduy secara umum dibagi ke dalam 3 zona, yaitu zona bawah sebagai pemukiman, zona tengah digunakan untuk bercocok tanam, dan zona atas digunakan sebagai hutan belantara dan tempat pemujaan. 4. Sistem perladangan masyarakat Baduy. Menurut orang Baduy atau orang Kanekes, sistem berladang mereka adalah dengan tidak melakukan perubahan besar-besaran terhadap alam tetapi mengikuti alam yang ada. 5. Kasepuhan Sinar Resmi merupakan komunitas adat Banten Kidul yang telah ada sejak abad ke-6 sampai sekarang. Hal yang menonjol dari adat ini adalah kuatnya dalam menjaga tradisi pertanian secara turun-temurun.
Demikian presentasi dari kelompok kami tentang pertanian berbasis kearifan lokal dalam mencapai sistem pertanian berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat bagi kelompok kami dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.